apakah grup Bakri terlibat dalam pengaturan saham Jiwasraya? Jadi langsung dijawab aja Pak, iya apa enggak Pak? Apa benar grup Bakri yang menyebabkan kerugian negara yang sengaja ditutup-tutupi oleh BPK? Sehingga Beni Cokro nih yang suruh bayar. Dalam laporan BPK RI, kerugian keuangan negara sebesar 16,8 triliun. Di dalamnya terdapat kerugian keuangan negara dan penempatan saham grup Bakri dalam portofolio PT ACS sebesar 1,7 triliun dan per tanggal 17 Maret 2020 telah mengalami penurunan menjadi 973,7 miliar. Namun data transaksi tersebut masih perlu dilakukan penelitian sambil menunggu perkembangan penyidikan dan persidangan, khususnya sejauh mana keterlibatannya dalam memanipulasi harga saham. Dan kami dukung konstruksi hukumnya, oke, kami lihat, dan kemudian perbuatan melawan hukumnya, kalau niat jahatnya kan merupakan wewenang dari aparat penegak hukum. Dari situ kemudian kami rilis perhitungan kerugian negara dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi jangan sampai enggak. Jadi kami jadi nggak ada istilah kami melindungi gimana ceritanya melindungi. Makin dekat dengan pemegang kekuasaan, makin banyak duit yang bisa digarong. Banyak dari proyek-proyek negara, pengadaan gede-gedean maupun menggarong BUMN. Maka berkat koneksi ini, semua dosa tercela bisa ditutupi jejaknya. Semua kasus kejahatan mereka bisa menguap tak berbekas. Lihat saja, orang-orang terkaya di zaman Orba adalah orang-orang dekat Cendana. Dan celakanya, cerita ini tampaknya masih berlanjut sampai sekarang, diwarisi begundal-begundal zaman SBY. Gara-garanya rezim SBY masih memelihara cara-cara zaman Orba itu. Maklum, SBY sendiri juga pernah menjabat menjadi pejabat warisan Orba. Kalau di zaman Orba ada Sudono Salim dan Bob Hasan, kalau di zaman SBY ada Abu Rizal Bakri. Pada musim pemilu 2004, Abu Rizal Bakri adalah orang yang berjasa mengantarkan SBY dan Yusuf Kala menjadi presiden dan wapres RI. Jasa-jasa Bakri disebut-sebut selalu 2 kali lebih besar ketimbang Surya Paloh. Karena sumbangannya itu, maka Bakri lantas mendapatkan jatah bos strategis menjadi Menko Perekonomian. Kedekatan Abu Rizal Bakri dengan kekuasaan inilah yang membuat dia berkali-kali lolos jerat hukum. Kalau Setnov dijuluki belut campur oli, maka Bakri pantas dijuluki Setnov campur oli. Lebih licin daripada licin. Kalau dicatat, sudah berkali-kali Bakri ini terlibat dan selalu lolos dari kasus-kasus besar. Misalnya kasus lumpur Lapindo, Bakri Life, Gayus Tambunan, EKTP. Lalu ada lagi kasus penggelapan pajak perusahaan grup Bakri senilai 2,1 T. Dan terakhir yang sedang memanas ini adalah kasus penggarungan Jiwasraya. Ya, Abu Rizal Bakri ini tak segan-segan menggarong BUMN, menyalahgunakan posisinya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Padahal Jiwasraya sebagai sebuah perusahaan BUMN harusnya bekerja untuk kesejahteraan orang banyak, bukan untuk memuaskan syahwat Bakri. Tahun 2004 sampai 2006, grup Bakri menggadaikan sahamnya kepada Jiwasraya untuk memperoleh dana segar atas suruhan Abu Rizal Bakri. Awalnya Jiwasraya cuma beli saham Bakri and Brothers pada tahun 2006. Namun belakangan Jiwasraya juga tercatat mengoleksi saham anak usaha grup Bakri lainnya ataupun usaha-usaha yang terafiliasi dengan grup Bakri. Kepemilikan saham Jiwasraya yang diinvestasikan lewat repo saham grup Bakri diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah. Jelas angka yang sangat besar. Beli saham perusahaan sebagai upaya investasi seperti ini sebenarnya praktek bisnis biasa. Tapi tetap saja pembelian ini tak bisa serampangan. Terutama karena yang diinvestasikan adalah duit orang banyak, para nasabah, bukan duit nenek moyang. Maka investasi begini harus lulus analisa yang benar. Isi perut perusahaan yang sahamnya akan dibeli harus dibedah dengan teliti. Dengan demikian akan ketahuan apakah prospek saham perusahaan yang akan dibeli ini bagus atau tidak. Membeli saham satu perusahaan saja mestinya berhati-hati, apalagi sampai membeli saham 13 perusahaan. Masalahnya, belakangan kinerja semua saham grup Bakri tersebut bertumbangan pada saat yang bersamaan. Jika 1 atau 2 saham yang tumbang masih bisa dimengerti, tapi kalau 13 saham semuanya,
Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa pihak manajemen Jiwasraya pada tahun 2004 sampai 2006 tidak teliti dalam membeli saham grup Bakri senilai 3 triliun rupiah tersebut. Dan yang kurang ajarnya, grup Bakri ini seharusnya menebus saham yang mereka gadaikan saat jatuh tempo. Tapi hal itu tak pernah mereka lakukan. Dan Jiwasraya harus mengalami kerugian yang banyak karena saham merugi yang nyangkut tersebut. Dan baru-baru ini penyelesaian kasus penagihan hutang BLBI masih terus menggantung. Pengusutan kasus BLBI kerap maju mundur sejak BPK menemukan adanya kerugian negara yang mencapai 138 triliun rupiah pada Agustus 2000. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Satgas BLBI membidik para obligor BLBI yang masih memiliki tunggakan kepada negara, termasuk anggota keluarga besar grup Bakri. Dari Lapindo hingga BLBI, ini adalah utang keluarga Bakri kepada negara. Makin dekat dengan pemegang kekuasaan, makin banyak duit yang bisa digarong. Banyak dari proyek-proyek negara, pengadaan gede-gedean maupun menggarong BUMN. Bahkan berkat koneksi ini, semua dosa tercela bisa ditutupi jejaknya. Semua kasus kejahatan mereka bisa menguap tak berbekas. Lihat saja, orang-orang terkaya di zaman Orba adalah orang-orang dekat Cendana. Dan celakanya, cerita ini tampaknya masih berlanjut sampai sekarang, diwarisi begundal-begundal zaman SBY. Gara-garanya rezim SBY masih memelihara cara-cara zaman Orba itu. Maklum, SBY sendiri juga pernah menjabat menjadi pejabat warisan Orba. Kalau di zaman Orba ada Sudono Salim dan Bob Hasan, kalau di zaman SBY ada Abu Rizal Bakri. Pada musim pemilu 2004, Abu Rizal Bakri adalah orang yang berjasa mengantarkan SBY dan Yusuf Kala menjadi presiden dan wapres RI. Jasa-jasa Bakri disebut-sebut selalu 2 kali lebih besar ketimbang Surya Paloh. Karena sumbangannya itu, maka Bakri lantas mendapatkan jatah bos strategis menjadi Menko Perekonomian. Kedekatan Abu Rizal Bakri dengan kekuasaan inilah yang membuat dia berkali-kali lolos jerat hukum. Kalau Setnov dijuluki belut campur oli, maka Bakri pantas dijuluki Setnov campur oli. Lebih licin daripada licin. Kalau dicatat, sudah berkali-kali Bakri ini terlibat dan selalu lolos dari kasus-kasus besar. Misalnya kasus lumpur Lapindo, Bakri Live, Gayus Tambunan, EKTP. Lalu ada lagi kasus penggelapan pajak perusahaan grup Bakri senilai 2,1 T. Dan terakhir yang sedang memanas ini adalah kasus penggarungan Jiwasraya. Ya, Abu Rizal Bakri ini tak segan-segan menggarong BUMN, menyalahgunakan posisinya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Padahal Jiwasraya sebagai sebuah perusahaan BUMN harusnya bekerja untuk kesejahteraan orang banyak, bukan untuk memuaskan syahwat Bakri. Tahun 2004 sampai 2006, grup Bakri menggadaikan sahamnya kepada Jiwasraya untuk memperoleh dana segar atas suruhan Abu Rizal Bakri. Awalnya Jiwasraya cuma beli saham Bakri and Brothers pada tahun 2006. Namun belakangan Jiwasraya juga tercatat mengoleksi saham anak usaha grup Bakri lainnya ataupun usaha-usaha yang terafiliasi dengan grup Bakri.